Kerja bidang lomba cipta lagu-lagu gereja ini kebetulan ya puji Tuhan ada 2 orang, Bu Melan ketua bidangnya, terima kasih udah hadir dengan Bu Ana. Nah, ada 4 Bu menjadi program kerja di tahun 2025, memotivasi umat dan komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gereja ini untuk berbagai jenis nuansa musik gereja ini, klasik, lokal, daerah dan lain-lain. Nah, bagaimana cara memotivasinya? Apakah mengadakan seminar, pertemuan di setiap paroki? Itulah bidang kerja, silakan. Apakah nanti mengumpulkan setiap paroki itu, ya. Nah, kita cari pembicara, mengadakan kegiatan. Nah, kalau ada dananya sih aman. Itulah dia. Asal ada dananya. Kan begitu. Nah, selanjutnya menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesparani. Nah, jadi bidangnya ini berat karena nanti memilih lagu untuk Pesparani Kota Pontianak. Lagu wajib, lagu pilihan. Nah, kalau bisa lagu wajib, lagu pilihan itu biar sejalan. Coba lihat dulu yang akan dilombakan di pusat biar sinkron. Jadi tidak terlalu susah dia. Tetapi boleh juga lagu-lagu lokal diangkat untuk lagu pilihan. Ya. Jadi kan ada 2 lagu tuh kan. Nah, kita pokok standarnya sesuai dengan Pesparani nasional, provinsi, dan lagu wajib dengan lagu. Iya kan itu lagu kan. Pilihan kan pasti lebih dari 1. Ya, lagu pilihan kan tetap dipilih, misalnya ada 5 atau 6, ya silakan mereka pilih. Lagu wajibnya misalnya 1 untuk yang remaja, karena wajib itu tetap harus. Kemudian mengembangkan kerjasama dengan paduan suara gereja, dirijen, musisi, dan komponis Katolik. Nah, ini tadi ada pelatihan dirijen. Nah, ini tadi ada informasi bagus. Nah, nanti ini juga kalau ada dirijen, musisi, komponis itu didata di setiap paroki. Sehingga nanti ketika ada pelatihannya, saya tinggal menyerahkan ke Bu Melan atau ke Bu Ana, siapa yang mau dikirim. Kalau kesulitan kita kemarin itu kan karena mendadak, mau tidak mau, orang semua sibuk kampanye, ada kegiatan pelatihan ya, saya kontak pengurus dulu, supaya pengurus itu mendapatkan pengetahuan. Kemudian yang keempat, menetapkan Dewan Penilai Sayembara atau Lomba Cipta Lagu-Lagu Gereja. Jadi tahun depan tuh ada enggak gitu, mau diadakan kegiatan menciptakan lagu gereja. Kalau saya lihat tuh yang urgent benar yang lomba Pesparani dulu, yang lomba. Enggak, kalau yang lomba itu bidang penyelenggara kan. Kalau bidang ibu nih kan menetapkan lagu tuh. Ya, sih aman lah. Apakah tahun ini ada ndak ibu mau mengadakan kegiatan itu misalnya di Oktober atau September, terlepas dari kegiatan Pesparani provinsi. Dia untuk misalnya setiap paroki mengirim lagu-lagu, dia ada komponisnya dinilai oleh bidang lomba cipta lagu ini. Jadi yang menilai itu ya bidang ini. Jadi nanti dia mengirim kan, kemudian ketika mau diekspos, dia datang, dia nyanyikan, dinilai lah. Nah, lagu ini dapat harga, misalnya satu lagu pemenang pertama 750, pemenang kedua. Ya, boleh nanti di Desember 2025 enggak apa-apa, yang penting itu budgetnya udah diklopkan. Itu harus dinyanyikan. Hah? Harus dinyanyikan yang cipta. Ya, minimal dia menciptakan kan? Karena ada beberapa pencipta itu dia bisa ciptakan tapi dia tak Begini, kalau dia tidak bisa menciptakan, dia bisa menciptakan yang nyanyinya orang lain, berarti nanti dia harus bawa penyanyinya itu. Ya kan? Jadi begini, ini kalau yang menetapkan Dewan Penilai Sayembara, ini hanya menetapkan dewannya siapa. Misalnya yang untuk dalam bidangnya sendiri itu harus ada ya. Misalnya dia lagu ini dikirim nih, ya. Nah, ini mohon maaf kalau lagu yang dari misalnya dari pengurus itu enggak bisa dilombakan. Ini yang bukan pengurus, yang dari paroki. Misalnya ada 8 kan paroki kan, ada 10 yang mengirim lagunya, ya udah. Nanti ditetapkan lagu ini pas enggak partiturnya dan sebagainya dinilai. Nah gitu. Kalau mau diadakan silakan, tapi harus diadakan sih untuk memperkaya lagu kita. Nah, masalah itu bisa minta nanti penilaian itu bisa didampingi dengan kayak Pak Aloy gitu.
Bisa, cuman faktornya satu dulu masalah biaya. Kalau ngomong dengan juri provinsi ini kan, dia kan biaya. Budget nih. Nah, maksud saya coba di bidang ini udah mulai bisa untuk menilai lagu orang begitu, Pak. Nilai sih. Inilah kita. Ya kan keputusan juri kan tidak bisa diganggu gugat kan. Yang masalahnya sertifikat itu. Itu lagi jadi jadi kendala. kendala dulu lah, nggak bisa pula gitu nanti. Boleh nanti gini, maksudnya lagu yang sudah ini minta pendapat dari dewan juri, minta pendapat dari provinsi ya boleh-boleh saja. Kami netapkan lagu ini pemenang. Kalau menurut Bapak apakah sudah sesuai atau tidak? Itu maksud saya gitu. Kalau kita meminta dia menjadi juri, silakan Bu. Silakan Bu. Mm-mm. Ini bidang Pesparani nih Bu ini. Ini saya karena bidang Pesparani nanti belakangan ya tadi udah diulas nih. Nah, ketua bidangnya Bu Lilingnya belum datang. Mm-mm. Tapi anggaran udah dikirim belum, Pak? Apanya? Anggarannya. Udah dikasihkan? Budget anggaran sih oke, nanti kan saya serahkan ke bendahara. Nah, cuma nanti itu yang stretching point-nya tuh tadi udah kami ulas. Nanti setelah bidang berikutnya baru kita menaik lagi ke bidang penyelenggara. Ya baik, untuk bidang lomba lagu-lagu gereja nih bisa ya? Ya, jadi artinya besok tuh program kerja yang mau dilakukan ini sesuai bidang inilah. Ya. Jadi kami tunggu karena hari Jumat tuh mau saya laporkan ke ini. Silakan. Nah, ini ada sekretaris, tolong sekretaris membuat resume ya. Ya kalau mau buat minum silakan, Bu Lina sih standby itu. Untuk bisa dapat cepat informasi lagu dari pusat bagaimana ya? Lagu-lagu yang diperlukan. Coba tanya dari kawan-kawan yang dari Sanggau Skadau tuh dia pakai lagu mana. Lalu lagu yang nanti direkomendasikan oleh provinsi itu yang mana. Kan ada Pak Aloy. Ini ceritanya nih lagu yang mau ditandingkan yang mana. Kalau masih rahasia berarti kita masih bisa pakai lagu yang sebelumnya. Lagu-lagu yang dilombakan di Jakarta tuh. Nah, itu aja. Kalau yang itu sih masih saya ada. Karena kita tidak bisa apa lalu melenceng dari lagu-lagu yang dari ini, nanti lalu lain pula ininya ya. Baik itu ya Bu Ana dan Ano, nanti ditunggu kapan tuh waktunya juga timelinenya. Misalnya motivasi umat nih di 8 paroki ini apakah timelinenya kapan? Ya kan, misalnya di paroki Keluarga Kudus misalnya ya kan bulan ini ya kan, atau bulan apa di Januari Februari lah. Karena kalau kita tidak, atau dikumpulkan minta 5 orang dari seksinya dikumpulkan di PSE ya silakan. Boleh. Sekali main bisa 10 orang kan 80 orang. Boleh juga dikumpulkan di misalnya di Immaculata atau di mana gitu. Nah nanti hitung aja budgetnya makan siang makan tuh. Nah nanti baru kita pastikan. Karena kemarin juga di bidang ini juga melaksanakannya, cuman enggak lalu dibatalkan oleh ketua. Baik, terima kasih untuk bidang ini. Mungkin saya pikir fokus keempat ini saja ya, Ibu ya. Jadi kalau yang bidang penyelenggara ini fokusnya banyak nih. Baik, selanjutnya ke bidang pendidikan, kursus, pelatihan, penataan musik dan lagu gereja ini ketua bidangnya udah ada, Bu Ramean. Yang pertama, mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan, kursus, pelatihan musik dan lagu gereja ini dalam kerjasama dengan lembaga musik gereja ini. Nah, ini dia udah garuk-garuk kepala nih karena programnya kemarin dibatalkan. Nah, ini mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan, kursus, pelatihan musik nih, ini mau enggak mau kerjasama juga nanti ya kaliber untuk yang berbicara itu ya dari Pesparani Provinsi atau LP3 Provinsi. Ya kan, sekelas Pak Aloy, ya, sekelas Pastor Nores, sekelas ya kita tidak akan mungkin jauh dari itu. Lalu Pastor siapa? Daimosa tuh, Ambros. Nah, cuman untuk pelatihannya
kita nih memang mau tidak mau Pak Mering. Kalau memang mau mengadakan. Karena yang lain tuh saya tengoknya bukan kurang, maksudnya untuk praktik. Ya selama inilah ya, kalau di Kalimantan Barat. Bukan masalah jam terbang, belum ada yang dilapis beliau gitu Pak. Kalau misalnya Benar-benar. kalau di Jakarta tuh KAJ itu kan Pak itu siapa setelah Pak ini meninggal kan? Pak siapa? Onggolo Kito kan? Onggolo Kito. Onggolo itu masih hidup. Enggak, bukan kan Pak itu Yang Putut sebelum itu. Putut meninggal kan lalu Onggolo Kito. Nah, kalau kemarin juga Pak Mering kan? Enggak nampak ke saya nih. Bahaya nak. Nah, ini kemarin Pak Mering juga kan? Itulah saya bilang Juga kemarin. masih berkutat di Pak Mering karena ini ilmunya Pak Mering ini harus diserap nih. Nah, jangan sampai ada sih sebenarnya Pak yang dosen teknik tuh. Cuman Bang Beben tuh, ya kan? Bang Beben tuh pun dia bagus juga, boleh juga kita minta. BBN yang mana ya? Bang Beben. Beben orang Ulu. Beben suka ya. Oh. Iya, pokok Beben yang adiknya Bu Ria kah atau dosen teknik tuh. Nah, kemudian membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja. Jadi, ini mau didata dulu nih. Berapa total paduan suara yang ada di paroki-paroki. Nah, yang dikatakan banyak nih begini. Yang udah eksis sekian tahun. Kalau dia baru bentuk misalnya hanya bubar gitu. Berarti mau kita kasih syarat lah. Minimal Ya. berapa tahun dia kan? Dan pemazmur gereja nih sebenarnya pemazmur ini kan sebenarnya dia itu sama dengan lektor dia. Cuman dia bernyanyi. Ini kan membaca kitab suci juga tetapi dinyanyikan. Nah, kalau kita itu pemazmur itulah yang seperti kayak misalnya Kori dan Koria. Karena yang dimazmurkan itulah yang dinyanyikan itu. Nah, kemudian menata jadwal penyelenggaraan pembinaan paduan suara musisi dan dirijen. Nah, ini kapan jadwalnya silakan nanti. Kemudian menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan. Kalau dananya cukup, kasih keyboard satu-satu ke paroki ya silakan lah. Tunggu kakak jadi gubernur lah, istri gubernur. Per bidang sekian miliar. Amin. Selanjutnya bidang usaha dana. Nah, ini enggak ada orangnya kan? Jangan nggak lupa punya kita sih. Kayaknya lewat. nggak pernah ada kayaknya benda itu. Kemarin ada dia. Ada nggak? Bila? Katanya Bu Seri mau datang. Nah, berikutnya bidang verifikasi dan pengawasan ini belum datang juga. Lalu bidang penelitian dan pengembangan. Nah, ini Bu Lina. Boleh sebenarnya. Bu Lis. Ya enggak bisa lah, Bu Lina lah nih. Pertama, menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesparani. Kemarin udah saya jelaskan tuh ke beliau. Jadi proposal penelitian itu, Ibu nanti kalau memang kalau Pesparani jadi diadakan di Kota Pontianak, itu harus diteliti tuh. Efektif enggak lomba ini? Betul Pak ya. Kemudian nanti kalau Pesparani tingkat provinsi, Ibu juga harus meneliti juga. Makanya sebelum dia duluan berangkat nih Litbang nih. Sebelum Pesparani, makanya kita mau ngontrak rumah sebulan tuh. Mungkin berapa hari nanti di Landak. Siapa yang jagonya? Menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian. Di lantai apa di Sanggau? Ya, Sanggau ya kan. Ibu ya. Siapa? Kemudian melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparani. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan, mempublikasikan hasil penelitian. Jadi selama ini Bu Lina ini udah bergerilya nih di kapel-kapel nih. Kan? Kemarin ada masukan yang sering kita amati itu core itu mendominasi nyanyian, padahal enggak boleh. Core itu mendorong. Waktu saya kemarin dengan Dedi ke Kota Malang tuh, core tuh diletakkan di atas. Bukan di depan, di atas. Dia tuh mendorong umat tuh nyanyi, bukan umat tuh semakin lagu dia tuh umat enggak tahu nyanyi itu pula yang enggak boleh. Yang saya lihat kayak mendominasi itu di
katedral masih seperti itu. Kalau yang paroki lain udah berkurang. Dia harus. Kalau katedral apalagi itu. Di TPE 20 itu kan dianjurkan ke kita kan, kalau Jadi umat itu biarpun Kayak sumbang, show panggung gitu. dia harus nyanyi. show itu. Macam show benar. Di rumah tuh tenang nonton aja. Rumah tuh nonton ya. Kemudian ada lagu-lagu yang tidak sesuai dengan tekstual, misalnya lagu kemuliaan, Nonton. ya kan? Misalnya lagu Misa Dolo-Dolo atau lagu kemuliaan yang anu tuh kan, yang apa? Dia itu diulang-ulang, dia tidak ada kalau lagu kemuliaan ya begitulah dia modelnya. Ya ordinarium itu tidak boleh diganti tekstual, kayak misalnya lihatlah anak domba Allah, itu kan tidak ada konteksnya. Lihatlah, dia kan langsung anak domba. Ah. Itu dah lagu rohani itu. Boleh, tapi itu dinyanyikan bukan pada saat misa. Yang misalnya kami memuji, kami menyembah, itu juga udah enggak masuk. Misalnya sisi liturgi sebenarnya Pak, kalau emang enggak boleh itu Mbak. Iya bukan, litbangnya itu nanti hasil penelitian itulah yang nanti kita kirim ke pastor paroki. Sebenarnya kami di setelah baru mulai hari Jumat nih 678 besoknya liturgi dari KWI ini datang nih. Luar biasa ya, langsung nih KWI workshop. Itulah langsung dilengkapi program nenek. Enggak masalah. Dapat bocoran kemarin langsung dilibas. Wah, Lalu begini lagu misalnya yang lagu Bapa Kami bebaskan, bebaskan kami selalu. Ah itu kan enggak lagi masuk, itu enggak liturgis. Jadi ada beberapa lagu misalnya kayak lagu Bapa Kami yang udah dilarang tuh. Bapa Kami yang ada di surga. Masih terus kan. Teksnya itu ndak menyimpang, tapi sairnya itu rupanya Bandung Selatan di waktu malam. Berarti ndak pas, dia hanya nyomot aja. Sempat kita bahas waktu itu kan. Kemudian ya, tuh selamat datang Bu Seri. Selamat siang. Lalu mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesparani. Bu, dalam 1 tahun tuh minimal sekali Bu nanti Bu. Ada lokakarya dan seminar. Itu kalau duitnya cukup, balik lagi kan. Bukan masalah kita nih mau kecil kan. Jadi seminar itu biasanya waktu rakerda nanti itu. Ya. Nah, pembicaranya dari unsur gereja tuh wajib, dari unsur Pak, maaf potong. Takut lupa. Jadi nanti lomba Pesparani itu pada cara dia hanya boleh di paroki, tidak boleh dari umum kan? enggak ada umum, Bu. Dari paroki. Kalau dia mewakili kecamatan, kesulitannya satu, Bu. Ada paroki itu yang 2. Satu kecamatan, Pontianak Kota misalnya. Mewakili dekanat gitu bisa nggak ya? Enggak bisa. Karena kalau untuk Agustinus itu udah kubur raya. Itu nuan tenang tuh, bukan urusan kita. Kecuali begini. Makanya kita per paroki karena banyak umat paroki kita tinggal di kubur raya. Tapi paroki di kota, itu diperbolehkan. Yang enggak boleh, dia paroki Agustinus lomba di kota. Karena dia harus lombanya di sana kubur raya. Jadi hanya 8 paroki saja. Masalah dia tinggal di kubur raya lalu dia kor di katedral itu bukan urusan kita. Itu dia mengirim, nama boleh. paroki kota gitu kan. Tiba-tiba orang Siantan nyanyi untuk keluarga kudus. Enggak masalah, orang Siantan enggak boleh komplain. Itu komplain urusan dia lah. Misalnya dari Sungai Raya Dalam nyanyinya ke BMJ, enggak masalah. Yang masalah itu ketika dia mewakili 2, Bu. Bu. Dia lomba itu mewakili 2. Memang enggak sama lombanya. Yang satu dia wanita mewakili keluarga kudus. Tiba-tiba campuran dia mewakili Siantan, enggak boleh. Dia tidak boleh mewakili. Satu badan nggak boleh 2. Ya. Nah, itu juga. Kalau misalnya dia memang kekurangan satu orang, misalnya dia ikut PSW lalu mewakili PSDC, kelemahannya satu. Kita tidak bisa menjamin lomba itu tidak beriringan. Kalau lombanya beriringan, nanti kayak yang di Jakarta, tengap-ngap ya. Ingat tidak sih, habis Mazmur dia ngejar OMK. Mana?
Kacau Mas Mun. Ya, kacau. Ada yang sekaligus pelaksanaannya kan, karena di ruangan sana Lebih Mas baik Nur satu di badan sini jangan Kor. yang lain-lain lah. Nah. Kalau ada itu Mas Mun Kan Mas Mun aja. kemarin Kalau Ibu, SPPS, Bu Marcelina, Bu Seri udah nengok kan waktu itu. Lalu akhirnya kacau kan? sekali. Iya. Si Mario tuh nggak pendukung maksimal. pun itu juga. Jadi ngos-ngosan juga ngejar sana ngejar sini. Mendukung siapa fokus. Nah, jadi kalau bisa, tapi kalau memang udah dia bisa mau lomba, kalau bisa tuh kalau Mazmur itu jangan lomba kur dia. Ini yang terkadang dia Mazmur dia kur juga. Dia nggak akan ngejar tuh. Biarpun dia sehebat apapun. Karena apa? Dia fokusnya 2. Dan itu susah. Memang sih biarpun dia sehebat apa, akhirnya kan nggak maksimal di Mazmur. Memang di OMK dapat. Yang pasti di jadwal itulah kita sulitkan. Mm-mm. Masih mending waktunya berlanjut. Kalau bersamaan Baik, itu untuk bidang Maaf Pak, masih Ah, nyambung. gimana, Bu? Itu yang paduan suara. Kalau yang Mazmur gimana, Bu? kan kalau udah ada nih pemenangnya 1 2 3. Ah, Terus untuk menuju provinsi apakah dia audisi? Hah? Ya kita utamakan yang juara 1 Juara kan. satu Itulah khusus TK Mazmur ya, Lirik. kecuali paduan Mazmur. suara ya. Ah. Kecuali paduan suara. Paduan suara ini karena Setelah menang baru dia di audisi dulu. yang- Bukan begini, bukan di audisi karena dia itu tidak menang, tapi karena untuk memilih penampilan pertamanya itu ada beberapa orang yang kemungkinan batal untuk ikut Pesparani provinsi karena kerja, tidak dapat izin, maka harus ada cadangan. Iya kan? Dia kan 33 ya. Paling rendah kan 2. Hah? Dengan dirijen kan 1. 33, Bu. 33, cadangan 2. Cadangan tuh enggak nyanyi 2 tuh. Hanya untuk yang gantikan sakit. tatkala ada yang tidak bisa datang. 35 jadi dia tuh biasanya idealnya. berarti yang di audisi setelah itu juara 1 2 3 paduan suara itu kayak gitu. Harapan enggak? Harapan enggak lah, jauh-jauh masa begini. Kalau konteks harapan tuh udah pasti. Lebih baik bertanya. Nah, kan? harapan tuh Bu udah pasti enggak ada yang Hanya penghargaan. Berarti nanti itu pun harus dijelaskan dengan Ya. peserta supaya mereka paham bahwa yang juara 1 ini belum tentu mereka itu utuh semuanya untuk mewakili. Tapi kalau nanti putusannya di Rakerda kita itu juara 1 yang mewakili kota ya mau gimana kan? Kita kan nanti Rakerda nih ngambil voting suara terbanyak nih di pengurus nih. Nanti kan bidang penyelenggara nanya nih. Ya udahlah kita kirimkan itu, tapi risikonya satu. Dia punya cadangan enggak? Waktu di lomba nanti dilanda. Khawatir kita kan tidak ada cadangan kan? Nah, cadangannya silakan ambil ini dari yang juara 2 itu cadangannya, di mix lah. Nah, gitu aja caranya. Ya cadangannya. Pokok yang boleh menjadi cadangan itu juara 1. Atau juara 1 nih, udahlah kami enggak mau batal nih kelahi misalnya mereka kan. Udah, ya bisa Bu Berangkatkan juara 2. berangkatkan juara 2. Tak mau lah kan. Dia misal gini, oh kami harus difasilitasi hotel bintang 5, ya kan? Kami harus pakai sepatu Tapi yang kita tinggal bintang 7. Ah. Tak mau dia kan. lah pernah terjadi itu di daerah timur tuh. Dia minta banyak fasilitas. Akhirnya kan pusing yang LP3K-nya. Ya udah yang juara 2 diberangkatkan. Jadi juara tuh begini, Bu. Yang dikatakan juara itu, dia silakan mewakili kota, tetapi dia tidak bisa menentukan apa fasilitas yang dia terima. Lalu satu hal lagi, kemarin saya dapat informasi kalau provinsi itu kemungkinan hanya satu tim itu tuh paduan suara kemungkinan maksimal itu 20 sampai 24 orang tergantung anggaran. Ada kemungkinan besar hanya 20 sampai 24 orang. Ya karena Papua kan. Iya. Enggak, untuk yang ini provinsi kita nih. Ya makanya dia dari Karena anggaran dikondisikan karena dari dia mikir provinsi. mereka harus biayai misalnya kalau enggak tahu lah pokoknya masalah tergantung anggaran. Kalau memang anggaran ada dia buat sampai 30 35 itu yang kita belum tahu informasi terbaru. Ya, yang nanti menjadi berat kita tuh kan transportasi yang kita tanggung. Kalau makan minum yang peserta sih urusan penyedia kan. Nah, makanya yang kami hitung dengan Bu Ela itu kalau 10 bis itu sekitar 65 juta. Bis kan 3,5 juta. Kalau pergi ke Sanggau kan. Kalau dia bis yang biasa. Kasih AC lah. Ya pas. Lalu Lalu dia mau intek nih tak mampu nih. Kasih yang 1 PK. Lalu Bu,
kalau mau itu dia tuh harus punya 3 baju loh ya. Baju pertama kaos dengan Batik, kaos, batik kontingen bukan Nah, lalu baju untuk tanding. Ya, betul. Mana mungkin dia enggak difasilitasi? Makanya Bapak bilang ada kemungkinan hanya 20 sampai 24. Seandainya kita nurunkan nih kita 35 tadi, macam mana kita nak buang itu? Sedikit-sedikit buang. Ya, Apakah itu- dari awal kita langsung buat 20 sampai 24? Harusnya begitu. Itu kan tergantung petunjuk teknis dari provinsi. Oh ya, Ataupun Nah, masalahnya kita kan awal Tapi- duluan buat lomba. Kita Tapi kan mungkin ngajukan 35 orang. bisa gini kali, apa tuh memang dari awal kita beritahu dengan peserta nih, kalau nanti ini masih ada disaring sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau kita siapkan dua-dua atau diambil tiga-tiga, mana kita nyarinya tuh? Kayaknya kalau bocorannya dia bilang 2225 udah pasti karena dia mau mengurangi. Dan sekaligus persiapan yang ke Itulah disebut Papua. abang tadi termasuk tuh masalah biaya yang abang seperti ini tadi. Mau dipastikan. Makanya tadi saya ngomong dengan Bu Rame ya, bisa jadi kita tuh masalah biaya. Cuman kan mereka nanggung hotel ya. Yang kita agak berat tuh kan transportasi itu. Apakah mereka nanggung kan enggak? Tapi kalau 24 orang lebih ringan juga uang kita tuh sebenarnya. Ya lebih ringan sih. Ya. 35. Uang saku maksudnya. Hai. Bukan udah Semua- dihitung kok semua lah. 500 juta. Mana ya duitnya? Tak ada uang saku. Ada. Nah, Hanya kenangan ya. kalau di Landa kita tuh berangkat pergi 1 hari itu ditanggung. Dia waktu lomba kita tampilkan. Cuman kan keteteran dah. Dia datang subuh, lalu dia harus persiapan Balik subuh. balik subuh kan. Saya lihat kemarin di Ketapang juga 20-an orang, tak sampai 24 malam mereka. Ya mereka kan 1 miliar ke dananya. 20-an orang ya. Kalau Ketapang wajar. 25. Kalau kita dikasih 1 miliar kota aman. Dia 1 miliar. Waktu itu dibalikkan. Lalu kita yang lalu menanggung anaknya dia lalu dipulangkan karena Covid. Ketapang, Melawi itu udah enak, dia punya dana besar. Cuman Melawi akhirnya bupati tak terpilih lalu hilang. Ya kan? Sekarang yang menjadi Ada yang wakil. enak tuh itu. Hah? Wakil bupatinya itu kan angkat tuh. Nantilah. Kita nih masih berjibaku tapi Jadi enggak nanti apa. Kalau kita mengadakan lomba ini harus di-clearkan benar-benar ya, jangan sampai. Ya intinya pertama dana. Dana ini persoalan menjadi klasik, ya kan. Kalau memang kita tidak bisa mengirimkan pool, ya kita mengirimkan KPSW, mengirimkan OMK, remaja, anak, ya cukup. Kalau yang lain hanya sampai boleh, tingkat kan ini enggak ya, berat. sampai Pemasmur tingkat boleh. kota ya. Pemasmur tuh wajib. boleh. Itu pemasmur, cerdas cermat, bertutur tuh wajib. Itu kan tunggal-tunggal enggak terlalu berat. Nah. Tidak berat Semua ya. kita kebetulan kita bisa menang lah. Karena kita nurunkan yang anak kita. Ya, enggak masalah. Kalau Mazmur tuh 4 kriteria kita tampilkan, cerdas cermat, kemudian 2 kriteria itu kan 6 peserta ya. Ya kan? Tahun depan itu Fiona ada remaja dulu dia Naik usia ya. anak dia champion. Nah, remaja nanti kita turunkan Fiona. Ya, yang penting dia Walaupun dia nanti lomba, tetap dia lomba. ya Cuman dia yang dia penting pasti- menang saja di lomba itu. Kalau ada saingannya tiba-tiba yang iya sih. itu Ya. Susah enggak? makanya paroki silakan membina mana yang paling untungnya Siantan karena dia punya 6 pelatih. Tapi jangan bilang Stella Maris betul, Stella Maris betul. bukan. Nah, Enggak, bukan saya mau bela mereka, tapi juga perjuangan mereka nanti agak sulit. Karena masuk ke tim perayaan kami itu tidak mudah. bukan. Yang penting kan pelatihnya udah 6. Pelatih Mazmur anak, Mazmur remaja, OMK dari borong dia. Kalau yang dewasa enggak lah ya kan. Kemudian untuk kor anak, kor remaja, kor OMK mereka udah 6 pelatihnya. Karena Pak Yan ingat enggak? Saya bilang langsung ditarik Pak Yan. Siapa yang sakit aku kan? ah, Demam. bahaya tuh. 9 orang ditarik Pak Yan.